Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melengkapi salah satu ujian, yaitu mata kuliah database. Yang pertama yaitu perkembangan database. Pada awal 1960, Charles Rahman di perusahaan General Electric mendesain generasi pertama DBMS yang menyimpan data terintegrasi dasar untuk model data jaringan terbentuk lalu distandarisasi oleh Conference on Data System Language. Kemudian Rahman menerima CM Turing Award, penghargaan semacam Nobel pada ilmu komputer, pada tahun 1973. Akhir tahun 1960-an, IBM mengembangkan sistem manajemen informasi hasil kerjasama antara IBM dengan perusahaan penerbangan Amerika, mengembangkan sistem Sabre. Sistem Sabre memungkinkan user mengakses data yang sama pada jaringan komputer. Pada tahun 1970, Edgar Koch di laboratorium penelitian di San Jose mengusulkan suatu representasi data baru yang disebut model data relasional. Pada tahun 1980, model relasional menjadi paradigma. Pada tahun akhir 1980 dan permulaan tahun 1990, banyak bidang sistem basis data dikembangkan. Penelitian di bidang basis data merupakan bahasa query yang powerful, mode dan lengkap, dan penekanan pada dukungan analisis yang kompleks. Berikutnya itu definisi basis data: gudang atau markas atau tempat berkumpul, tempat bersarang data adalah representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek yang disimpan dalam bentuk teks, angka, gambar, bunyi, simbol, atau kombinasinya. Sistem basis data adalah sistem yang terdiri atas kumpulan tabel data yang saling berhubungan, dan kumpulan program memungkinkan beberapa pemakai atau program lain yang mengakses dan menggunakan tabel-tabel data seluler. Dalam sistem basis data memiliki beberapa komponen, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, sistem operasi, dan manajemen sistem atau DBMS. Pemakai dan aplikasi atau perangkat lainnya. Tujuan basis data yaitu: 1. Mengatur data atau mengorganisasikan data agar diperoleh kemudahan atau ketepatan, dan kedua, tidak ada duplikasi data sehingga konsistensi data mudah dijaga. Data terintegrasi: data tidak tergantung pada program aplikasi, data dapat dipakai secara bersama oleh beberapa pemakai, dapat diterapkan standarisasi, informasi selalu mutakhir, dan untuk memenuhi kebutuhan konten informasi
dari pengguna dan aplikasi-aplikasi tertentu. Menyediakan struktur informasi yang alami dan mudah dipahami, mendukung kebutuhan-kebutuhan pemroses dan objektivitas kinerja, waktu respon, waktu pemrosesan, dan ruang penyimpanan. Manfaat basis data yaitu kecepatan dan kemudahan, kedua kebersamaan pemakaian, perumusan kontrol data yang ada menjadi terpusat pada satu tempat penyimpanan sehingga kita dapat mengaksesnya kapan saja. Yang keempat yaitu efisien ruang penyimpanan. Yang kelima keakuratan, pemanfaatan pengkodean dengan batasan tertentu yang membuat satu data menjadi unik, dan keakuratan, ketersediaan, kelengkapan, keamanan, dan kemudahan dalam pembuatan program aplikasi baru. Basis data yaitu perlu personal khusus dan perlu perangkat lunak, perlu backup eksplisit, dan konflik pada data yang dipakai bersamaan, dan perlu konsensus antara organisasi yang memakai basis data. Dasar basis data yaitu satu, pembuatan basis data, penghapusan basis data, pembuatan file atau tabel, penghapusan tabel atau file, pengubahan tabel, pengubahan data, pengambilan tabel, pengambilan data. Itu pengantaran basis data relasional. Basis data relasional merupakan suatu cara untuk mengelola data secara fisik ke dalam memori. Basis data relasional menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri atas baris dan kolom untuk memberi gambaran sebuah berkas data. Keunggulan basis data yaitu bentuknya sederhana dan mudah untuk melakukan berbagai operasi data. Istilah dalam basis data relasional yaitu relasi, atribut, tupel, domain, dan derajat. Relational case terbagi menjadi 4 macam, yaitu super key, candidate key, primary key, alternate key. Relational integrity rules yaitu 1, nilai suhu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk basis tersebut. Yang kedua, entity integrity, tidak ada satu komponen primary key yang bernilai 0. Dan yang ketiga yaitu referential integrity. Bahasa pada basis data relasional yaitu satu, bahasa formal dibagi menjadi 2, yaitu aljabar relasional dan kalkulus relasional. Dan yang kedua yaitu komersial, bahasa komersial, bahasa query yang dirancang sendiri oleh programmer menjadi suatu program aplikasi agar pemakai lebih mudah menggunakannya. Contoh yaitu Quil, OGBA, dan SQL. Normalisasi adalah suatu proses memperbaiki dan membangun dengan model data relasional dan cara umum lebih cepat terkoneksi dengan model data logika. Proses normalisasi adalah proses pengelompokan data elemen menjadi tabel-tabel yang dilakukan pengujian pada beberapa kondisi.
Apakah ada kesulitan pada saat menambah, menyisipkan, menghapus, mengubah, dan mengakses pada suatu basis data? Bila terdapat kesulitan pada pengujian tersebut, maka perlu dipecahkan relasi pada beberapa tabel lagi. Tujuan normalisasi. Ada beberapa tujuan dari normalisasi ini, yaitu satu, untuk menghilangkan kerangkapan data. Dua, untuk mengurangi kompleksitas. Yang ketiga, untuk mempermudah memodifikasi data. Proses normalisasi ada dua, yaitu data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Yang kedua, yaitu apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecahkan menjadi beberapa tabel yang sederhana sampai tahap normalisasi, yaitu bentuk tidak normal, bentuk normal pertama, bentuk normal kedua, bentuk normal ketiga. Normal Baiscott, bentuk normal keempat, bentuk normal kelima. Ketergantungan fungsional. Ketergantungan fungsional menggambarkan hubungan atribut dalam sebuah relasi. Suatu atribut dikatakan fungsionali pada yang lain jika kita menggunakan harga atribut tersebut untuk menentukan harga atribut yang lain. Definisi sistem division menjelaskan batasan-batasan dan cakupan dari aplikasi database dan sudut pandang user yang utama. Dan pengumpulan kebutuhan. Suatu proses pengumpulan dan analisa informasi mengenai bagian organisasi yang didukung oleh aplikasi database dan menggunakan informasi tersebut untuk identifikasi kebutuhan user pada sistem yang baru. Informasi dikumpulkan untuk setiap user view untuk meliputi antara lain yaitu satu, deskripsi data yang digunakan atau dihasilkan. Yang kedua, detail mengenai bagaimana data digunakan atau dihasilkan. Yang ketiga, yaitu beberapa kebutuhan tambahan untuk aplikasi database yang baru. Aktivitas penting lainnya adalah menentukan bagaimana mengatur aplikasi database dengan multiple user view. Ada 3 pendekatan, yaitu containerized approach dan view integration approach. Yang ketiga yaitu combination of both approach. Terpusat satu, kebutuhan untuk setiap user view digabungkan menjadi sekumpulan kebutuhan. Dan yang kedua yaitu sebuah global data model dibuat atas penggabungan kebutuhan di mana mempresentasikan seluruh user view. Pendekatan integrasi view atau view integration approach ada 3, yaitu kebutuhan untuk setiap user view yang digunakan. Dan yang kedua, model data yang mempresentasikan user view tunggal disebut lokal dan data model. Yang ketiga yaitu kemudian lokal data model digabungkan untuk base design terbagi menjadi 3, yaitu mempresentasikan data. Tujuan utamanya yaitu adalah mempresentasikan data relationship, menyediakan model data yang mendukung, menspesifikasi desain minimal.
yang secara tepat disusun untuk memenuhi kebutuhan performa yang diterapkan pada sistem. Pendekatan dalam desain database terbagi menjadi 4, yaitu 1. Top down, bottom up, inside out, dan mixed. 3. Fase database design, yaitu 1. Conceptual database design, dan yang kedua yaitu logical database design, dan yang ketiga yaitu physical database design. DBM selection, pemilihan DBMS yang tepat untuk mendukung aplikasi database dapat dilakukan kapanpun sebelum menuju desain logikal, asalkan terdapat cukup informasi mengenai kebutuhan sistem. Tahapan utama untuk memilih DBMS adalah 1. Mendefinisikan terminologi studi referensi. Yang kedua, mendaftar 2 atau 3 produk. Yang ketiga, evaluasi produk. Yang keempat, rekomendasi pemilihan dan laporan produk. Desain aplikasi, desain interface user, dan program aplikasi yang menggunakan dan memproses data. Yang aktivitas paralel yang meliputi 2 aktivitas penting, yaitu 1. Transaction design. Transaksi adalah satu aksi atau rangkaian aksi yang dilakukan oleh user tunggal atau program aplikasi. Karakteristik high level dari satu transaksi yang dibutuhkan pada database diantaranya yaitu data yang akan digunakan oleh transaksi, karakteristik fungsional dari suatu transaksi, output transaksi, keuntungannya bagi user, tingkat penggunaan yang diharapkan. 3 tipe transaksi, yaitu 1. Retrieval transaction, digunakan untuk pemanggilan data untuk ditampilkan di layar atau menghasilkan suatu laporan. Yang kedua yaitu update transaction, digunakan untuk menambahkan rekod baru. Yang ketiga yaitu mixed transaction, meliputi user interface design, yaitu 1. Meaningful, comprehensible interactions, logical grouping and screening of files, visually appealing layout, familiar file labels, consistent terminology, and prototyping. Membuat model kerja suatu aplikasi database. Tujuan utama dari pembuatan prototyping adalah untuk mengidentifikasi fitur, untuk memberikan perbaikan atau penambahan fitur baru, untuk klarifikasi kebutuhan user, untuk evaluasi fasilitas. Pengembangan lanjutan menjadi aplikasi database yang digunakan. 1. Implementation merupakan relasi fisik dari database dan desain aplikasi. Implementasi database dicapai dengan menggunakan yaitu DDL untuk membuat skema, DDL untuk membuat user, 3GL dan 4GL. Operational maintenance, suatu proses pengawasan dan pemeliharaan sistem setelah instalasi, meliputi 1. Pengawasan perform sistem, 2. Pemeliharaan dan pembaharuan aplikasi, ketiga menggabungkan kebutuhan
Prinsip-prinsip perancangan basis data, yaitu prinsip dari database secara umum adalah integritas, maka antara suatu file dengan file yang lain harus saling berhubungan atau tabel relationship. Perencanaan database selanjutnya adalah model data dan logika. Model data logika adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merancang database, antara lain miliki perspektif globalnya, harus dipandang dari sisi keseluruhan sistem. Yang kedua yaitu gunakan perancangan atas bawah. Perancangan harus dari atasan atau pemimpin terlebih dahulu. Berikan informasi secara selektif. Yang keempat, berikan database yang berbeda untuk manajemen yang beda. Kepala program studi untuk dosen biasa, jangan mengubah file yang ada, tidak boleh asal mengubah file. Basis data relasional. Model relasional terkait dengan 3 aspek struktur data: integritas data, manipulasi data, variabel PS value, dan relation. Variabel adalah sebuah relasi yang skemanya terdefinisi. 2. Relation value adalah nilai yang dikandung suatu relasi pada berdasarkan keberadaannya. Relasi terbagi 3, yaitu base relation, relasi skemanya terdefinisi, dan divide relation, relasi yang diturunkan dari relasi lainnya. Yang ketiga, view derived relation. Bahasa pada basis data relasional. Bahasa yang digunakan adalah bahasa query. Sebagai pernyataan yang diajukan mengambil informasi terbagi 2, yaitu bahasa formal, dan dibagi menjadi 2, yaitu aljabar relasional dan kalkulus relasional. Modelan data. Konsep dasar dari basis data adalah kumpulan dari catatan-catatan atau potongan dari pengetahuan. Sebuah basis data memiliki penjelasan terstruktur dari jenis fakta yang tersimpan di dalamnya. Penjelasan ini disebut skema. Fakta menggambarkan objek diwakili suatu basis data. Model data digunakan pada saat mendesain sistem basis data agar diperoleh basis data stabil dengan normalisasi penuh, agar data terhindar dari kesalahan-kesalahan seperti tidak konsisten, tidak akurat, dan lain-lain. Tujuan model data adalah untuk menyajikan data agar mudah dimodifikasi dan dimengerti. Secara garis besar, model data dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu 1. Model data berbasis objek, dan model data berbasis record, dan model data fisik. Model data berbasis objek merupakan himpunan data dan prosedur relasi yang menjelaskan hubungan logik antara data dalam suatu basis data berdasarkan objek datanya. Terdiri atas entity relationship model, semantic model, dan binary model. Model data berbasis record. Model ini berdasarkan record atau rekaman untuk menjelaskan kepada pemakai mengenai hubungan logik antara data
dalam basis data terdiri dari hierarchical model, network model, dan relational model. Model data fisik. Model ini digunakan untuk menguraikan data tingkat internal atau menjelaskan kepada pemakai bagaimana data-data dalam basis data disimpan dalam media penyimpanan secara fisik. Model ini terdiri dari unifying model dan frame memory. Entity relational model. Pada hakikatnya, perwujudan dari model relasional dalam bentuk diagram, yaitu ER diagram, berfungsi untuk menggambarkan relasi dari dua file atau dua tabel yang dapat digolongkan dalam 3 macam bentuk relasi. Itu domain data, disebut juga sebagai himpunan entitas, diwakili oleh diagram kotak, dan file data atau atribut diwakili oleh diagram lingkaran atau elips, dan hubungan antar atau relasi antar domain diwakili oleh jajaran genjang. Relasi entity didasarkan pada persepsi dunia nyata yang terdiri dari himpunan objek dasar yang disebut entity dan relasi antar entity. Entity adalah objek yang dapat didefinisikan secara unik. Entity. Konsep dasar ER modeling. Relationship types. Relation adalah suatu asosiasi di antara beberapa entitas. Relationship types adalah sekumpulan entitas yang berhubungan dan mempunyai arti antara tipe entitas yang ada. Derajat relationship adalah jumlah tipe entitas yang ada. Relationship. Derajat relationship terdiri dari yaitu binary relationship set adalah relasi antara dua entitas. Ternary relationship set adalah relasi antara 3 entitas, dan n-ary relationship set adalah relasi antara entitas.